Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Bagio, NPM 066 dari kelas Agribisnis 2B. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan faktor-faktor pemasaran dengan metode regresi. Definisi metode regresi. Metode regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh dari dua jenis atau lebih dari jenis variabel. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel respon dan variabel bergantung, dan variabel explanatory atau biasa disebut variabel penduga. Faktor-faktor pemasaran dengan metode regresi. 1. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka pengetahuan terhadap kesehatan semakin tinggi pula, sehingga mereka cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang lebih berkualitas. Konsumen yang memiliki pendidikan tinggi lebih berpikir luas untuk memutuskan membeli suatu produk yang aman untuk dikonsumsi. Pendidikan sebagai faktor psikologis yang berpengaruh terhadap jenis dan mutu bahan makanan yang akan dikonsumsi. Menurut hasil perhitungan statistik, ternyata bahwa faktor pendidikan mempunyai hubungan positif yang sehara. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Andika Luana, NPM 064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang kedua, faktor pendapatan. Faktor ini sangat penting untuk menunjang kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, konsumen yang melakukan pembelian produk olahan. Tingkat pendapatan juga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Jika hasil analisis manajemen koefisien untuk faktor pendapatan bernilai positif, artinya peningkatan pendapatan akan meningkat produk pada bahan jika pendapatan menurun, maka pembelian pada produk olahan juga akan menurun. Hal ini berpengaruh karena pendapatan merupakan faktor pendorong konsumen melakukan pembelian suatu produk. Yang ketiga, faktor harga. Faktor harga merupakan faktor yang sangat penting dalam penjualan suatu produk. Jika harga suatu produk meningkat, maka konsumen yang datang membeli produk tersebut akan berkurang. Harga yang ditetapkan oleh produsen sangat berpengaruh konsumen dalam melakukan pembelian produk olahan, di mana setiap produk yang harganya tinggi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, produsen harus mengetahui konsumen mana yang jadi sasarannya. Harga merupakan sarana bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hansar Firdausi dari kelas 2B Agribisnis dengan NPM 47. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor pemasaran dengan metode regresi. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor keempat, yaitu dari faktor kualitas. Dari kualitas sendiri, kualitas itu merupakan faktor yang penting untuk produk yang dipasarkan, karena jika produk kualitasnya baik, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Dalam hal ini, produk olahan sagu yang dipasarkan. Jadi kualitas itu memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani suatu hubungan yang kuat dengan toko produk olahan sagu. Dan juga dengan demikian
produsen toko produk olahan sagu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu pada gilirannya. Kepuasan pelanggan dapat menciptakan keputusan atau loyalitas pelanggan kepada toko sagu yang memberikan kualitas memuaskan. Kata kualitas juga mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda mengartikannya secara berlebihan, seperti kesesuaian antara persyaratan dengan tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan bebas dari cacat dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan pelanggan yang melakukan sesuatu yang membahagiakan. Dan yang kelima, ada faktor promosi. Dari kata promosi itu merupakan faktor yang sangat penting untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Promosi yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh produsen. Tujuan dari usaha yang dikelola produsen untuk memaksimalkan laba atau keuntungan kepada konsumen. Upaya promosi yang dapat dilakukan adalah melalui penyebaran informasi, brosur, leaflet. Dan pada umumnya tujuan promosi dimaksudkan untuk memotivasi tindakan konsumen dalam melakukan pembelian. Promosi penjualan itu juga diartikan sebagai suatu aktivitas materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen, yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan di sini, bisa saya paparkan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gitu Sartika, NPN 1 dari kelompok 7, akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya ada faktor motivasi. Faktor motivasi adalah faktor dalam pengambilan keputusan pembelian produk olahraga. Konsumen membeli produk olahan sagu adalah mutu produk yang sesuai dengan harapan konsumen, dan sebagian kecil alasannya adalah dari orang lain, dalam hal ini keluarga, teman, dan kerabat. Dengan demikian, jika seorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap suatu produk tertentu, maka ia akan mendorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya, jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba menghindari produk yang bersangkutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak artikel variabel. Ya, sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat.